Saudara bisa puji Tuhan dengan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Wow. Ya, hari Jumat kita sudah bersama-sama, saudara, ya merayakan kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, dia mati bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tapi dia telah mati menggantikan kita. Mestinya saya yang di sana, saudaraku, di salib itu. Tapi Yesus menggantikan saya, Yesus menggantikan saudara juga. Sehingga hari ini kita ada di sini, amin. Ya, kalau 43 tahun yang lalu Yesus nggak menjamah saya, hari ini saya nggak ada seperti ini, saudaraku. Mungkin saya ada di penjara, mungkin juga saya ada mati atau cacat, saudaraku. Ya, hidupnya nggak karuan, nggak ada pengharapan. Tapi karena 41 tahun yang lalu, tepatnya 31 Mei 1981, Tuhan selamatkan saya. Ya, jadi saya bersuka cita. Hari ini saya ada bersama-sama dengan saudara. Saudara bersuka cita? Ya, kita ada karena begitu baik Bapak kita. Saya nggak bisa gambarkan kasih Tuhan dengan kata-kata, saudaraku. Tapi Tuhan melihat hati kita, bahwa kita sungguh-sungguh bersuka cita karena Dia. Amin. Mari kita akan melihat beberapa firman Tuhan. Kita akan mulai dengan ya sebagaimana tema yang kita sama-sama renungkan hari ini, bahwa it is done. Ya. Kita akan membaca lebih dulu, ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib sebelum Dia menghembuskan nafasnya. Yang pertama, Dia berkata, "Ya Bapa, ya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, ada ayatnya, nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di. Dan kedua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah perkataan Yesus kepada salah seorang penjahat di sebelah Yesus. Yang ketiga, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Ia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Yang keempat, kira-kira jam 3, jadi kurang lebih 3 jam Yesus di atas kayu salib. Yesus disalibkan jam 12, dan pada jam 3 Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabatani." Yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus harus terpisah sejenak dengan Bapa di surga, karena Bapa di surga Maha Kudus, tidak bisa bersekutu dengan dosa. Demikian juga dengan kita. Kita tak bisa bersekutu dengan Bapa sesurga kalau ada dosa, saudaraku. Dosalah penghalang untuk kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Yang kelima, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Ayat yang ke-6, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai. It is done. Tetelestai." Sudah berakhir. Ya, nanti kita lihat apa yang Dia maksudkan. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan perkataan yang terakhir, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati, tabir bait Allah terbelah, dan banyak orang yang bangkit, saudara. Kuasa kematian Yesus sungguh dahsyat. Dia mati menggantikan saudara dan saya. Ya, kita mau renungkan kata-kata yang ke-6 itu.
bahwa sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, tetelestai, sudah berakhir, it is done. Dan mari kita sama-sama lihat kata ini, tetelestai, sudah selesai, sudah berakhir, atau it is done ini bukan kata yang asing bagi bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa di Timur Tengah. Karena kata-kata ini sering dipakai dalam berbagai kehidupan ya. Yang pertama, kata ini juga dipakai di dalam militer. Kalau mereka pergi perang, kemudian mereka menang, lalu mereka kembali. Ya, perang sudah berakhir, tetelestai. Saudara tahukah? Saudara sadarkah bahwa hidup kita ini adalah peperangan? Ya, hari-hari hidup kita hari peperangan. Ya, musuh kita bukan yang di kiri kanan saudara. Amin. Halo. Musuh kita bukan yang darah dan daging, tapi kita punya musuh yang terus-menerus ingin, ya saudaraku, menjauhkan kita dari Tuhan. Ada musuh yang terus-menerus ingin melemahkan kita, membuat kita takut, khawatir, ya, dan sebagainya. Bahkan dia melepaskan banyak ya virus-virus saudaraku untuk kita mengalami sakit. Tapi saudaraku, peperangan kita yang sesungguhnya sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ya. Rasul Paulus di dalam surat Korintus, dia menulis kepada jemaat di Korintus untuk kita semua, bahwa sesungguhnya kita ini gak punya harapan saudaraku untuk hidup dalam kemerdekaan, untuk hidup dalam kebebasan dari segala masalah, dari segala sakit penyakit, dari segala saudaraku ya persoalan-persoalan hidup ini. Tapi kita bersyukur bahwa ada satu orang yang sudah melakukan semuanya yang baik untuk kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, firman Tuhan berkata demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menang atas dosa, atas maut dengan kekuatannya sendiri. Paulus menulis di dalam kitab yang lain, di dalam Roma, dia berkata, karena apa yang aku inginkan yang baik justru yang aku lakukan yang tidak baik. Kenapa? Karena ada dosa yang menguasainya. Ada dosa yang menguasai kita. Kita tahu kita nggak boleh berbohong, tetapi kita berbohong juga. Ya, saudaraku, tapi kita dengar ayat ini. Ya, ayat 57. Boleh sama-sama kita baca? 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita beroleh kemenangan. Kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, inilah ayat yang ke-28. Mari sama-sama kita baca juga. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Iblis musuh yang sudah dikalahkan. Maut itu adalah senjata mutakhirnya dia, tapi sudah dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Maut tidak lagi berkuasa, saudaraku, tapi iblis masih punya satu senjata yang namanya tipu muslihat. Sehingga kita mengalami konflik suami istri, orang tua dan anak, kakak adik,
di tempat pekerjaan, di bisnis, bahkan juga di dalam komsel, kita konflik karena kita tertipu, saudaraku. Karena kita melihat kekurangan, kita melihat kelemahan dari orang yang di sekitar kita. Dan iblis pakai itu untuk menyerang kita, untuk menipu kita, sehingga kita, saudaraku, menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi kesal, dan berbagai macam perasaan yang kita punyai. Pahit, saudaraku. Tetapi sesungguhnya itu adalah tipu muslihatnya iblis. Peperangan sudah selesai. Maut tidak lagi ada kuasanya. Jadi saudaraku, mari kita terus renungkan ini. Bahwa kita ada di dalam Yesus, kita punya kemenangan. Ya, kita punya kuasa untuk menang. Ya, tadi lagu tadi kita nyanyi ya. Same power lives in me. Amin. Kuasa yang sama yang Yesus telah nyatakan di atas kayu salib itu ada di dalam saudara dan saya. Nanti sebentar kita akan baca ayatnya. Yaitu Roh Tuhan yang ada pada kita. Itulah kuasa untuk kita mengalahkan tipu muslihat iblis. Yang kedua, kata ini digunakan juga di dalam dunia bisnis, ya, dunia perdagangan. Kalau seseorang yang berhutang, ya hutang dagang, hari ini kalau kita ini kredit, saudaraku ya, kredit, mau kredit bisnis, kredit apapun namanya, lalu kita bayar lunas, tetelestai. Saudara, kita berhutang karena dosa, karena pelanggaran kita berhutang. Ya, hutangnya sama siapa? Hutang sama iblis. Ya. Tapi mari kita baca ayatnya. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya di mana? Pada kayu salib. Jadi ketika Yesus berkata tetelestai, artinya segala hutang, dosa, dan pelanggaran yang kita lakukan sudah selesai. Sudah dibayar lunas oleh darahnya, saudaraku. Setiap tetes darah Yesus yang mengalir, mulai dari mahkota duri, kemudian dari cambukan-cambukan tentara Romawi, sampai paku-paku yang melubangi tangan dan kakinya, dan kemudian tombak yang melubangi lambungnya. Setiap tetes darah Yesus yang mengalir, itulah yang menghapuskan dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Saudaraku, ya, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya, membayar hutangnya, saudaraku. Tidak ada, saudara. Hanya Yesus yang bisa melakukannya buat kita. Boleh tepuk tangan buat Yesus. Yang ketiga, di dalam pasar budak, saudaraku, di dalam sistem perbudakan, ya, kalau ada satu budak yang dibeli, ya, itu disebut tetelestai.
dia ditebus. Ya. Saudara, dengan kita, mari kita lihat ayatnya 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, cara hidup yang sia-sia saudara bisa terjemahkan. Ya, berbohong, mencuri, korupsi, ya, apalagi? Sebutlah yang semua yang sia-sia. Ya. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Tidak ada satu benda pun di dunia ini yang dapat menebus kita, saudara. Tapi firman Allah berkata, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita telah ditebus dengan tunai oleh darah Yesus. Kita yang tadinya menjadi budak dosa, kita menjadi budak dari perbuatan-perbuatan jahat, tapi darah Yesus telah menebus kita. Kita mungkin saudaraku diperbudak oleh ketakutan, ya, takut tentang apa berita-berita yang hari ini mungkin saudaraku kita dengar bahwa beberapa bulan ke depan katanya ada wabah yang lebih dahsyat dari COVID-19. Ada Bapak Ibu yang dengar itu? Ya. Dan dalam awal tahun Tuhan pakai beberapa orang nabi Tuhan untuk menyampaikan untuk kita waspada. Saudaraku, lalu mungkin ada orang yang mendengarnya menjadi takut. WHO, saudaraku, sudah memberikan peringatan, ya, akan ada wabah itu. Lalu banyak orang mungkin menjadi takut, saudaraku. Tapi bagi kita yang ada di Kristus, Yesus berkata sudah selesai. Ya, kekhawatiran, saudaraku, apapun namanya, Yesus sudah tebus kita dari semua perbudakan itu. Sehingga kita bukan lagi budak, ya, budak ketakutan, budak kekhawatiran. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Why? I am a child of God. Saudara bisa berkata-kata kepada dirimu, ya, seperti Daud berkata, hai jiwaku, bangunlah, bangkitlah, karena Tuhanmu berkuasa. I'm no longer a slave to fear. Haleluya. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I am a child of God. Haleluya. Saudara mau tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tanganlah buat Dia. Karena tidak ada Allah yang seperti Dia, yang mau datang ke dalam dunia ini menyelamatkan umatnya. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara bisa ganti kata fear itu dengan hal yang lain. Ya, mungkin nama penyakit. Ya. I'm no longer a slave to diabetes. Haleluya. I'm no longer a slave to hipertensi. Amin. Saudara, saya percaya
Tuhan sedang melakukan perkara besar di dalam hidup kita yang mengatakan, Yesus, Engkaulah Tuhan. Kemudian kata yang sama ini dipakai dalam pengadilan. Jadi ketika ada seorang terdakwa yang dituduh mungkin karena mencuri, karena melakukan kejahatan apapun, dia harus masuk dalam pengadilan. Tuhan, ya, sama seperti kita, semua kita akan masuk dalam pengadilan terakhir nanti. Yang baik, yang jahat, semua akan berhadapan dengan pengadilan ilahi. Ya, di hadapan takhta putih itu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan dihakimi. Dan kita yang juga percaya Tuhan, kita juga dihakimi. Tapi vonis atau keputusan buat kita berbeda dengan mereka yang belum percaya. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak melakukan kejahatan, dijadikan berdosa, dijadikan penjahat. Kenapa? Anak kalimat terakhir berikut. Supaya Yesus rela dijadikan berdosa. Yesus rela dijadikan penjahat. Karena pada zaman itu hanya seorang penjahat besar yang matinya itu disalibkan. Yesus disamakan dengan penjahat besar, dengan perampok penyamun. Kenapa saudaraku? Supaya. Tujuannya ini. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Seharusnya kita yang duduk di kursi terdakwa, saudaraku. Dan hakim, jaksa akan membacakan semua pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, tanggal sekian kamu menipu, tanggal sekian kamu korupsi, tanggal sekian kamu menonton blue film, tanggal sekian kamu mabuk-mabuk. Berbagai macam. Tapi saudaraku, hukuman yang mestinya kita terima, Yesus menggantikan kita. Tetelestai, sudah selesai. It is done. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Dia, tidak ada lagi penghukuman. Halo? Amin? Tidak ada lagi penghukuman. Mari kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang. Kapan? 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 Apa artinya sekarang? Demikianlah sekarang. Apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka. Kenapa? Yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang membebaskan saudara ada di dalammu. Roh Kudus, itulah roh yang memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dia ada di dalam saudara. Saudara bisa berbicara dengan Dia. Saudara bisa berdialog dengan Roh Kudus. Karena Dia ada bersama saudara selama-lamanya.
dia tidak masuk keluar, maaf, seperti ingus. Tapi dia tinggal tetap selama-lamanya. Kalau kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, dia berduka. Tapi dia tidak meninggalkan kita. Balik kepada dia. Roh Kudus tolong. Roh Kudus insafkan saya, sadarkan, ingatkan saya kalau saya menyimpang. Tidak ada lagi penghukuman. Kapan? Kapan? Sekarang. Ya. Karena roh yang memberi hidup telah. Saya coba cari arti kata telah. Ya, dari bahasa Indonesia telah, sudah. Telah, ya sudah. Ya. Bahasa Inggris, it's finished. Ya, done. Oh, saudaraku. Jadi, apalagi yang masih membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita menjadi lemah. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Haleluya. Amin. Ya, hukum dosa dan hukum maut. Hukum itu sesuatu yang tidak bisa berubah. Itu sesuatu yang tetap. Hukum hanya bisa dikalahkan dengan hukum. Sebagaimana hukum gravitasi bisa dikalahkan dengan hukum Bernoulli, sehingga pesawat bisa terbang. Hukum dosa dan hukum maut hanya bisa dikalahkan dengan hukum kasih. Sebabnya Tuhan memberikan kita, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Ya. Saya bacakan beberapa ayat terakhir dari Roma pasal yang ke-6. Saya hanya akan bacakan ayat 11 sampai dengan 13. Ya. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, yaitu bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu apa? Hidup bagi siapa? Bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, ya, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13 sama-sama. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku, 3 kali kata ini, ya, menyerahkan, serahkan, menyerahkan, serahkan. Itu artinya keputusan ada pada saudara dan saya. Iblis tidak bisa lagi merebut kita untuk melakukan dosa. Iblis tidak bisa lagi merebut kita untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukannya, itulah. Ya, jadi bukan karena iblis punya kuasa, iblis gak punya kuasa apa-apa lagi. Tapi kita menyerahkan mata kita untuk melihat hal-hal yang najis. Kita menyerahkan mulut kita untuk mengatakan kata-kata yang melemahkan, yang mencaci maki, ya, yang menghakimi. Kita menyerahkan anggota tangan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bukan iblis yang merebut kita, tapi kita yang menyerahkan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, serahkanlah anggota tubuhmu kepada Tuhan. Ya, serahkan seluruh tubuh. Ya, itu yang kita sudah belajar setiap pagi, menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan boleh pakai tubuh kita untuk pekerjaannya yang mulia. Karena darahnya sudah membeli kita. Hidup kita bukan lagi punya kita, tapi hidup kita punya Allah. Amin. Darahnya sudah menebus kita. Darahnya yang sudah, saudaraku, melepaskan kita dari semua dosa dan kejahatan. Ku bebas.
nyanyian ini. Saudara bisa berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh-sungguh Engkau baik, bahkan amat sangat baik. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sepanjang minggu yang mendatang, dimanapun mereka berada Tuhan memberkati. Perjalanan-perjalanan yang akan mereka lakukan Tuhan dalam rangkaian liburan bersama keluarga. Tuhan berkati. Kendaraan-kendaraan yang mereka tumpangi, yang mereka kemudikan. Darat, juga di laut dan di udara. Tuhan lindungi semuanya. Amin. Biar mereka boleh pergi dengan sukacita. Ya. Senantiasa bersukacita di dalam Ya. Tuhan. Oh yes. Mereka dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mereka kembali nanti juga dalam keadaan sehat dan baik. Yes. Dan saudara Tuhan, kami boleh terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada. Berkati pekerjaan-pekerjaan, bisnis-bisnis dari setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, apa yang Engkau firmankan terjadilah. Bahwa kalau Engkau membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Dan kalau Engkau menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Ya Tuhan. Engkau yang berkuasa berdaulat atas setiap bisnis, setiap pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Ya. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak dalam studi mereka. Mereka sedang menempuh cita-cita mereka. Tuhan berkati dan hikmat kecerdasan. Dan kami percaya masa depan mereka yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Biar kami orang tua Tuhan terus mendampingi mereka, menolong mereka, membimbing mereka Tuhan. Untuk mereka boleh menggapai semua yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terlebih mereka semua boleh mengenal Engkau dari masa mudanya. Mereka mengasihi Engkau dan mereka takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap pernikahan, setiap hubungan suami istri. Ya. Tuhan berkati. Tuhan pulihkan. Karena Engkau punya rencana. Rencana-Mu kekal. Bahwa lewat sebuah pernikahan, lewat sebuah keluarga, Engkau mau memberkati dunia ini.
Tuhan, kiranya pernikahan kami, keluarga kami Tuhan, menggenapi rencana-Mu, menjadi berkat bagi dunia di mana kami ada. Di tempat kami tinggal, di tempat kami bekerja, di tempat kami berbisnis, di tempat-tempat di mana kami boleh kunjungi Tuhan. Keluarga kami, pernikahan kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan berkati setiap komunitas sel yang ada. Tuhan, biar kami terus boleh bersama-sama bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran-Mu, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, bertumbuh dalam iman Tuhan, sehingga kami tidak lagi diombang-ambingkan, tapi kami punya Tuhan iman yang teguh, karena di dalam Engkau Tuhan segala jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat semua janji-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga, demikian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Semua orang yang percaya boleh katakan amin.